Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KKNIK DR 93 IAIN Kudus tahun 2020. Kali ini dengan saya Kak Udin akan menerangkan video pembelajaran tentang lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu di dalam masyarakat. Lembaga sosial juga merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Lembaga sosial terbentuk berdasarkan individu sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma-norma kemasyarakatan. Adik-adik tahu gak sih? Ada 4 tingkatan dalam norma. Yang pertama yaitu usik, yang kedua Folkwes, yang ketiga mores, dan yang keempat adat istiadat. Yuk kita bahas mulai dari yang pertama, usik. Terlihat pada perbuatan individu di dalam masyarakat, pada penyimpangan norma ini tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, tetapi hanya sekedar mendapatkan teguran atau celaan. Contohnya, seorang harus membuang sampah pada tempatnya. Apabila melanggar, maka akan mendapatkan teguran atau celaan. Yang kedua, folkwes atau kebiasaan, merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang sama. Apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atau celaan. Contohnya, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, mores atau tata kelakuan, merupakan kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi juga sebagai patokan atau norma pengatur. Contohnya, peserta didik harus mengenakan seragam sesuai aturan di sekolah. Apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi sosial. Yang keempat, adat istiadat, merupakan tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai adat masing-masing. Oke, selanjutnya apa fungsi dari lembaga sosial? Fungsi dari lembaga sosial yang pertama yaitu memberikan pedoman kepada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersifat atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau yang berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar menciptakan integrasi dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu memberikan pedoman kepada masyarakat, mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Oke, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama yaitu ada lembaga keluarga, yang kedua ada lembaga agama, yang ketiga lembaga ekonomi, yang keempat lembaga pendidikan, dan yang kelima lembaga politik. Yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anggota keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya agar mampu beradaptasi. Fungsi dari lembaga keluarga yang pertama ada reproduksi. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya setelah pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Yang kedua, fungsi proteksi. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggota-anggotanya, baik perlindungan fisik maupun kejiwaan. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu dalam mengatur pendapatan, maka akan tercipta perekonomian keluarga yang efektif dan efisien. Yang keempat, lembaga sosialisasi. Keluarga merupakan sosialisasi pertama pada anak atau sosialisasi primer. Pada sosialisasi ini, anak diajarkan berkehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Yang kelima, fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya sehingga setiap anggota keluarga mampu memberikan kehangatan. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol dan saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab, yaitu menjaga nama baik keluarga. Yang ketujuh, fungsi pemberian status. Keluarga memberikan status kepada anak bukan hanya sekedar status yang diperoleh melalui jenis kelamin, tetapi harus status yang diperoleh dari keluarga, yaitu
status sosial kelas sosial tertentu. Yang kedua, lembaga agama. Lembaga agama adalah suatu keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama dapat menjadi pelopor dan tertib sosial di masyarakat. Lembaga agama juga merupakan lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Selanjutnya, fungsi dari lembaga agama yaitu sebagai pedoman hidup manusia, sebagai sumber kebenaran, sebagai prinsip benar dan salah, pedoman kebaikan, pedoman kebenaran, dan yang terakhir hiburan dan rekreasi. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Lembaga ekonomi juga mengatur bidang-bidang ekonomi dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, fungsi dari lembaga ekonomi adalah pedoman mendapatkan bahan pangan, pedoman untuk barter, pedoman harga, pedoman tenaga kerja, dan yang terakhir pedoman PHK, pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Lembaga pendidikan juga merupakan lembaga atau institusi sosial sebagai agen sosialisasi berkelanjutan setelah keluarga. Selanjutnya, fungsi dari lembaga pendidikan ada fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest antara lain yaitu mengembangkan bakat perseorangan, yang kedua melestarikan kebudayaan masyarakat, dan yang ketiga menanamkan keterampilan. Yang selanjutnya, fungsi laten yang pertama ada pengendalian orang tua, yang kedua mempertahankan sistem kelas sosial, yang ketiga yaitu memperpanjang masa remaja. Yang kelima, lembaga politik. Lembaga politik merupakan lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Fungsi dari lembaga politik yang pertama memelihara ketertiban dalam negeri, yang kedua mengusahakan kesejahteraan umum. Selanjutnya, lembaga politik di Indonesia itu ada apa saja? Lembaga politik di Indonesia antara lain ada MPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPD, pemerintah daerah, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, dan yang terakhir partai politik. Oke, terima kasih adik-adik, semoga menambah ilmu pengetahuan kita ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.